warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dwi Wahyu Aris Setio Anggoro atau biasa dipanggil dengan Pak Anggoro. Kali ini kita akan membahas mengenai Sumpah Pemuda bersama guru PPKN hebat. Negara Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Kita mempunyai pulau kurang lebih 13.600 dengan pulau-pulau besar. Ada Pulau Jawa, ada Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, serta Pulau Papua. Dan tidak kalah penting, ada pulau-pulau kecil yang mengelilingi di sekitarnya. Karena kita negara kepulauan, pastinya kita mempunyai sumber daya alam yang sangat banyak. Karena mempunyai sumber daya alam yang sangat banyak, menyebabkan ketertarikan dari negara-negara di dunia. Ada emas, ada batu bara, ada nikel, dan sumber daya alam yang lain yang membuat negara-negara lain ingin menguasai Indonesia. Dan mereka datang ke Indonesia. Negara yang pernah datang ke Indonesia untuk menjajah salah satunya yaitu Belanda. Pemerintah kolonial Belanda menjajah Indonesia selama kurang lebih 350 tahun. Segala jenis penderitaan telah dirasakan oleh bangsa Indonesia. Pada tahun 1901, Van Deventer yang merupakan seorang tokoh politik Belanda mengusulkan sebuah pemikiran yang sekarang dikenal dengan politik etis. Politik etis atau politik balas budi adalah suatu pemikiran yang menyatakan bahwa pemerintah kolonial Belanda harus lebih memperhatikan nasib bumi putra yang terbelakang. Kemudian, pada akhirnya dibentuklah suatu program yang dinamakan Trias Van Deventer, yang salah satu programnya itu menguntungkan bagi bangsa Indonesia di bidang pendidikan. Seiring dengan berjalannya perkembangan pendidikan di Indonesia pada saat itu, akhirnya para pemuda Indonesia membentuk sebuah organisasi yang bernama Budi Utomo yang dibentuk pada tanggal 20 Mei tahun 1908. Setelah Budi Utomo dibentuk, organisasi-organisasi kepemudaan di Indonesia semakin berkembang di berbagai daerah, seperti Jong Java, Jong Sumatera Nembon, dan lain-lain. Perubahan yang pesat dari pemikiran-pemikiran organisasi para pemuda inilah yang mendorong para pemuda untuk semangat mengejar persatuan. Kemudian pada tanggal 30 April sampai 2 Mei tahun 1926, digagaslah sebuah pertemuan besar para pemuda yang dinamakan Kongres Pemuda I. Kongres Pemuda I diketuai oleh Muhammad Tabrani, di mana agenda utamanya adalah membahas masalah persatuan. Namun, untuk mencapai cita-cita untuk membahas persatuan ini masih mengalami kesulitan. Setelah Kongres Pemuda I yang belum menemukan titik terang, digagaslah kembali kongres yang selanjutnya, yaitu Kongres Pemuda II. Kongres Pemuda II dilaksanakan pada tanggal 27 sampai dengan tanggal 28 Oktober tahun 1928 yang diketuai oleh Sugondo Joyopuspito. Dalam Kongres Pemuda II dihadiri oleh berbagai organisasi kepemudaan yang diantaranya adalah Jong Java, Jong Batak, Jong Ambon, dan sebagainya. Pada kongres hari pertama, yaitu pada tanggal 27 Oktober tahun 1928, Ketua Kongres Pemuda II yaitu Sugondo Joyopuspito dalam sambutannya mengharapkan bahwa kongres ini dapat memperkuat persatuan kebangsaan dalam sanubari para pemuda. Nah, sedangkan yang selanjutnya pada kongres hari kedua yaitu pada tanggal 28 Oktober tahun 1928 yang membahas tentang pendidikan, masalah pendidikan. Nah, pembicaranya adalah Purnama Wulan dan Sarmidi Mangunsarkoro. Mereka berpendapat bahwa anak-anak harus mendapatkan pendidikan kebangsaan. Adanya keseimbangan antara pendidikan di sekolah dan juga pendidikan di rumah, seperti itu. Nah, serta anak-anak juga harus dididik secara demokratis. Inilah isi Sumpah Pemuda. Kami putra dan putri Indonesia
mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Itulah sedikit penjelasan mengenai alur dari Sumpah Pemuda. Apa sih yang kalian tahu mengenai pemuda itu? Atau bagaimana pengetahuan para pemuda mengenai Sumpah Pemuda? Berikut adalah makna pemuda menurut siswa-siswa yang ada di Indonesia, khususnya siswa dari Kota Semarang. Selamat menyaksikan. Pemuda adalah agen perubahan masa kini maupun masa yang akan datang. Pemuda sebagai generasi penerus yang menggantikan generasi sebelumnya. Pemuda Indonesia bersatu untuk Indonesia maju. Pemuda adalah seseorang yang mampu membawa perubahan tentunya ke arah positif dan memiliki pemikiran yang kreatif, inovatif, serta out of the box. Pemuda harapan bangsa. Saya Iren Aurelia Maharani, saya dari kelas 12 IPA SMA Negeri 7 Semarang. Menurut saya, pemuda ialah sosok laki-laki muda yang berusia sekitar 15-24 tahun dan memiliki peran penting bagi negara. Teman, perkenalkan nama saya Dienda Aisyah Elita Putria. Saya dari kelas 7. Saya dari SMPN 31 Semarang. Pemuda adalah generasi penerus bangsa, di mana sosok pemuda diharapkan dapat meneruskan perjuangan dari generasi sebelumnya. Pemuda adalah jiwa muda, anak muda yang memiliki peranan penting untuk bangsa dan negara. Pemuda Indonesia, ciptakan inovasi, majukan Indonesia. Pemuda Indonesia membingkai peradaban bangsa di masa sekarang dan mendatang. Berbagai tantangan harus dihadapi guna mewujudkan Indonesia Emas 2045 sebagai komitmen atas perjuangan pahlawan di era kemerdekaan. Sekarang, saatnya pemuda aktif berkontribusi, berpartisipasi memajukan Indonesia. Selamat Hari Sumpah Pemuda, ikat ikrar dengan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Itulah pendapat tentang pemuda dari siswa-siswi yang ada di Kota Semarang. Kami, Guru PPKN, mengucapkan Selamat Hari Sumpah Pemuda. Pemuda Indonesia luar biasa.